untuk berada di atas ketaatan, mengambil sebab-sebab yang dengannya kita dalam kondisi dan keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya dengan duduknya kita di majlis yang di dalamnya kita mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan kebaikan itu terwujud kecuali dengan seorang mengetahui hal-hal yang menjadi keridhaan Allah melalui firman-firman-Nya dan sabda-sabda Rasul-Nya, dan kemudian mengamalkannya, ya, dan konsisten di atasnya, ya, maka tidak ada kebaikan kecuali dengan seorang belajar. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah, bahwasanya ilmu adalah sarana untuk setiap atau segala bentuk kebaikan. Ya, bahwasanya ilmu mengenai firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah, hal-hal yang diridhai Allah dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang itu dan beramal di atasnya adalah sarana untuk mewujudkan segala bentuk kebaikan. Ya, betapa banyak hal negatif terjadi dalam kehidupan seorang dan penyebabnya adalah, ya, kurangnya pengetahuan seseorang akan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya pengetahuan seorang, ya, tentang ilmu. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyampaikan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, Allah jadikan dia paham, ya, Allah jadikan dia paham dalam perkara agama. Maka tentu saja ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang, maka tidak akan muncul dalam kehidupan orang tersebut kecuali kebaikan demi kebaikan, hal positif demi hal positif. Dan ternyata kuncinya, medianya atau sarananya adalah sebagaimana sabda Rasulullah, yufaqihu fiddin. Ketika seorang menjadi paham, ya, mengetahui seluk-beluk perkara agamanya, sehingga dia pun punya skala prioritas yang jelas, yang benar, yang tepat, yang akurat, yang presisi, ya, tidak salah skala prioritas, ya. Wallahu al-musta'an. Maka ilmu kama yuqal wasilatun ila kulli fadilah. Maka diantaranya adalah ilmu berkaitan dengan faktor-faktor yang dengannya terwujud kebahagiaan keluarga, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili dalam risalah beliau Asbab Sa'adatil Usrah, ya, yang kita pada pertemuan sebelumnya telah melewati pembahasan demi pembahasan, dan pembahasan terakhir kita pada pertemuan sebelumnya adalah bahwasanya di antara sebab kebahagiaan atau sebab untuk mewujudkan kebahagiaan dalam suatu keluarga adalah ketika seorang lelaki, seorang suami sebagai, ya, kepala keluarga, sebagai nahkoda dalam bahtera rumah tangga, ya, sudah punya antisipasi bahwasanya pasangan hidupnya, istrinya adalah wanita yang Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya telah menyampaikan akan banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga dia pun tidak punya ekspektasi lebih, karena seringkali masalah itu muncul ketika ekspektasi itu tidak realistis, ketika, ya, apa yang menjadi harapannya dan yang terjadi itu jauh berbeda. Ya, wanita adalah wanita. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian senantiasa memberikan nasihat, bimbingan, ya, kepada istri-istri kalian, karena mereka adalah makhluk yang lemah. Kata Rasulullah,
innan nisa khuliqat min dhila, sungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, wa inna a'waja syai' fi dhila a'laha, dan bahwasanya ya, yang paling melengkung atau paling ya menyimpang dari tulang itu, tulang rusuk itu adalah bagian yang atas, bagian yang paling atas. Kata para ulama, maksud dari hadis ini adalah bahwasanya wanita sehebat apapun dia ya, tidak sama dengan lelaki. Akan muncul darinya kesalahan yang berulang, kesalahan sama yang berulang. Maka ketika seorang lelaki mengetahui bahwasanya wanitanya, perempuannya atau istrinya akan mengulang kesalahan yang sama, maka apa? Dia tidak punya ekspektasi yang berlebihan. Dia tidak berharap bahwasanya istrinya dengan sekali teguran kemudian tidak akan mengulang kesalahan. Sehingga ketika terjadi pengulangan kesalahan yang sama, dia hanya bisa apa? Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan malah apa? Ini namanya meremehkan saya ini. Ini namanya apa? Ya, menertawakan saya sudah ngomong sampai berbusa-busa dan kesalahan yang sama ternyata berulang. Ya. Wanita, Anda harus siap. Statement seperti ini tidak perlu keluar dari mulut seorang suami ketika kesalahan yang sama ya, identik itu keluar dari seorang perempuan. Karena memang akan seperti itu kata para ulama. Ya, wanita itu butuh dibimbing. Butuh apa? Diingatkan. Maka seorang lelaki yang mempunyai pengetahuan akan sabda Rasulullah SAW yang istausu bin nisa'i khaira, ya, hendaknya kalian senantiasa membimbing istri kalian, membimbing wanita kalian dengan nasihat demi nasihat, arahan demi arahan, petuah demi petuah, advice demi advice, ya. Dia sudah punya antisipasi. Ini sekarang saya ngomong sampai berbusa karena satu kesalahan X, nanti akan terjadi kesalahan yang sama, kesalahan X lagi di kemudian hari. Maka apa? Tidak perlu ada sikap apa? Over. Ya. Ini kesalahan yang sama ini. Ya. Enggak. Perempuan akan seperti itu. Maka sikapnya harus apa? Seorang suami kan menjadi lebih proporsional akhirnya. Ya sudahlah, namanya juga apa? Wanita. Ya. Ya. Ya, wallahu al-musta'an. Ya. Karena itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajulil hazimi min ihda kunna." Saya tidak melihat ada makhluk yang paling lemah akal dan agamanya tapi mampu untuk menggoncang, menggoyang, ya. Wallahul musta'an, prinsip seorang lelaki yang kuat sebagaimana ya, yang mampu dilakukan oleh seorang wanita. Ya. Maka wanita memang sudah disabdakan Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan, naqisati aqlin wa din, lemah dalam agama, lemah dalam akal. Maka wallahul musta'an, seandainya kemudian seorang suami karena tidak bijaknya dia kemudian kalau gitu saya ganti palang pintunya. Saya ganti palang pintunya, saya cari wanita lain yang tidak sebagaimana istri saya yang sekarang. Ya, kemungkinan dia akan lebih apa? Lebih baik, tidak akan mengulang kesalahan yang sama sebagaimana istri saya yang pertama. Dia akan dapati hal yang sama dengan bentuk yang berbeda. Dia akan dapati kesalahan yang sama, bahwasanya wanita adalah wanita. Ya, maka seorang harus punya antisipasi sehingga kalau terjadi tidak terlalu kecewa, tidak terlalu ya emosi, tetap proporsional. Wanita adalah wanita. Ya, oleh karenanya kalau seorang lelaki tidak punya bekal keilmuan yang cukup yang akan menunjang kedewasaannya, yang terjadi adalah konflik demi konflik. Sikap yang tidak proporsional dari satu kesempatan yang lain. Ya, wallahu al-musta'an. Ya. Naam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istausu bin nisa'i khaira, hendaknya kalian senantiasa membimbing wanita dengan petuah-petuah, dengan advice, dengan nasihat-nasihat, itu adalah karena Rasulullah tahu akan ada pengulangan kesalahan yang sama, satu tipe atau serupa, ya. Yang kalau tidak ada antisipasi sebelumnya tentu akan memancing emosi.
Ya, kalau kesalahan terjadi untuk kali pertama, seorang kan bisa memberikan uzur. Ya. Wajar seorang salah. Ternyata berulang. Nah, ya, maka harus disadari setiap para lelaki untuk menyadari bahwasanya istrinya itu bukan lelaki. Istrinya itu bukan lelaki. Biar wanitanya itu misal ketua paskibra yang dididik dengan disiplin. Kalau udah jadi istri gitu, kesalahan akan berulang. Maka Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Ya. Perempuan adalah perempuan. Yang karena kelemahan dan kekurangannya Rasul mengatakan bimbing terus, jaga terus, kawal terus dengan nasihat demi nasihat. Ya, wallahul musta'an. Bahkan di akhir hadis beliau mengatakan, ya, fa in dhahabta tuqimuha ya kasarta. Kalau Anda berusaha untuk memaksakan yang bengkok itu supaya lurus, yang terjadi adalah patah. Ya. Atau ya, terjadinya perceraian. Ketika dipaksakan. Oh, ini kesalahan udah 3 kali nih, keempat lagi selesai urusan kita. Ya, N. Ya. Saya sama dia N misalnya. Yang keempat ini akan terjadi. Seandainya pun dia pindah sama wanita lain, akan ada kesalahan yang lain yang berbeda dengan istri yang pertama, tapi pengulangannya akan terjadi. Ya, seandainya dia senantiasa, pokoknya kalau saya punya wanita, punya istri, dia mengulang kesalahan yang sama sampai 4 kali, berarti saya selesai sama dia. Maka dia bakalan berpindah dari dari satu wanita ke wanita, dari satu pelukan ke pelukan. Ya, tidak akan tenang hidupnya. Ya, maka tidak akan terwujud yang namanya kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Ya, maka kebahagiaan dalam keluarga itu terjadi ketika suami lelaki yang semestinya punya kedewasaan lebih, punya akal yang lebih, punya agama yang lebih, punya antisipasi. Ya, sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, dia tidak emosional, tidak berlebihan. Ya. Wallahul musta'an. Wallahu al-musta'an. Maka penulis kemudian berkata, "Idzal tazama ar-rajulu manhaja salihin fi usratih, tahaqqaqat sa'adatu fi baitihi, fa hasala al-khairul katsiru li hadhihi al-usra wa kadzalika az-zawja tasiru fi usratihi ala manhajis salihah." Ya. Tu'azzimu haqqa zawjiha wa tu'azzimu haqqa usratiha lihanna ta'lam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'azzama haqqa zawji 'alaiha wa hadha babun 'azim. Jika ya, suami konsisten di atas ya, metode yang benar, metodenya orang-orang saleh dalam memimpin kehidupan berumah tangganya, ya, maka akan terwujud kebahagiaan. Akan terwujud kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Akan terhasilkan kebaikan yang banyak dalam keluarga tersebut. Nah, bayangkan seandainya setiap ada pengulangan kesalahan, kemudian yang terjadi adalah konflik besar, maka yang akan terjadi adalah pengulangan, konflik besar lagi. Ya, gimana kan bahagia ketika misal anak pun tiap hari menyaksikan konflik yang tidak umum, di luar kebiasaan, tidak sebagaimana keluarga yang lain. Maka yang terjadi adalah anak akan terimbas dengan konflik internal. Dan kita ketahui bersama bahwasanya anak-anak yang bermasalah itu muncul dari keluarga yang tidak harmonis. Dia harus menyaksikan ya, perang mulut antara ibu dan bapaknya tiap hari. Gimana kan bahagia? Ya, harga diri ayahnya akan jatuh di mata dia. Dia akan melihat kekeliruan ketika ya, konflik internal itu terjadi di hadapan dia. Dia akan melihat bagaimana kehormatan ibunya turun, direndahkan oleh bapaknya dan sebaliknya. Bagaimana? Anak akan tumbuh dengan mentalitas yang benar, dengan mentalitas yang bagus ketika yang disaksikan adalah seperti itu. Ya. Maka kebahagiaan keluarga terwujud ketika baik suami atau istri konsisten di atas jalannya orang-orang saleh
dan tidak akan terjadi kesalehan kecuali ketika seorang bersikap, bertindak, berpikir sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Enggak ya enggak. Ya. Maka syarat kebahagiaan keluarga, ya, syarat kebahagiaan keluarga tidak bisa dielakkan. Semua orang, semua pihak, baik istri ataupun suami harus memperbaiki diri. Dan tidak ada cara lain untuk memperbaiki diri kecuali dengan seorang lebih banyak membaca. Dengan semakin banyak seorang belajar, mengetahui sebenarnya Allah menginginkan saya sebagai suami bagaimana. Allah menginginkan saya sebagai istri bagaimana dan bagaimana. Kalau sekedar menjalani kehidupan rumah tangga dengan insting meraba-raba tanpa mengetahui jelas dalam hal ini Allah pengennya saya bagaimana, dalam hal ini Allah pengennya saya bagaimana, ya, akhirnya semestinya A yang dipilih B, mestinya B yang dipilih A, ya, wallahul musta'an. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ya, yang jelas keberkahan keluarga, kebahagiaan keluarga tidak akan terwujud ketika orang-orang di dalamnya mengabaikan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai, apa yang Allah perintahkan. Tidak akan terjadi. Biar duitnya sebanyak apapun, biar istrinya secantik apapun, suaminya seganteng apapun, sehumble apapun, Allah sudah mengatakan waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dariku, tidak punya kepedulian dengan apakah ini mendatangkan keridhaan Allah atau kemarahan Allah, enggak pernah peduli. Ya. Yang ada di kepalanya adalah apa? Teori-teori lain. Pengen bahagia duitnya banyak, pengen bahagia ya fasilitas banyak. Ya, pengen bahagia ya entertain yang banyak. Ketika Allah dan Rasulnya tidak menjadi pertimbangan seorang berpaling, maka Allah sudah mengatakan fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Biar mobilnya lebih dari 2, biar rumahnya lebih dari 2, biar saldonya enggak pernah kurang dari sekian ratus juta. Biar dia tidak punya keterbatasan sama sekali ketika berusaha untuk membeli sesuatu apa yang dia inginkan. Semuanya serba bisa. Tapi kalau Allah sudah menghendaki kesempitan dalam hidup seorang, sempit sudah. Ya. Kita sudah dapati, kita sudah lihat di lapangan orang yang katanya suaminya cakepnya nggak karuan, istrinya pun cantiknya nggak karuan, cerai, kaya sama-sama kaya, ya, ceritanya kayak Cinderella, ya, berbunga-bunga, tapi sudah menikah bubar, ya, wallahul musta'an. Maka apa? Allah. Seorang harus memperhatikan betul dalam kehidupan rumah tangganya hal-hal apa yang akan diridhoi Allah dan hal-hal apa yang akan memancing kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka itu. Seorang istri dia pun harus punya konsistensi untuk menjadikan dirinya sebagai pribadi yang salehah, meneladani orang-orang yang salehah. Ya, yang dijadikan tolak ukurnya, suri toladannya, acuannya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang salehah. Ya, bukan orang-orang yang fasik, bukan orang-orang yang rusak, bukan orang-orang yang mempertontonkan penyimpangannya, mempertontonkan kemaksiatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi orang-orang salehah. Berusaha untuk menerapkan kesalehan pada dirinya dalam hidupnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqarna fi buyutikunna, ya, menetaplah kalian di dalam rumah-rumah kalian, maka posisikan dirinya, kondisikan dirinya agar bagaimana caranya dia mampu untuk itu. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, menetaplah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Maka meskipun seorang wanita diperbolehkan, diperkenankan, diberikan dispensasi untuk keluar dari rumahnya untuk melakukan hal-hal yang menjadi keperluannya atau kebutuhannya, ya, apakah itu belanja atau menjemput anak, tapi diminimalisir. Jadikan rumah itu sebagai tempat yang dia lebih sering di dalamnya dibandingkan ketika dia keluar. Ya. Dia berusaha moodnya itu, ya, di dalam rumah, bukan di luar rumah. Ya. Karena kalau seorang memaksakan saya moodnya di luar rumah kalau ketemu sama teman-teman, ya, wallahul musta'an, maka gimana mungkin Allah di satu sisi, antum anti di sisi yang lain, nggak bakalan mix,
Kebahagiaan itu tidak akan terwujud kecuali ketika seorang hamba, ya, diantaranya wanita, sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ketika Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, menetaplah kalian di rumah kalian. Na'am, saya di dalam rumah bakalan lebih mood dibandingkan ketika saya di luar rumah. Jangan sampai kemudian saya mah di rumah kayak panas pantatnya, pengennya keluar aja, pengennya ketemu sama fulanah atau fulanah. Ya, maka enggak. Wallahul musta'an. Naam. Maka seorang istri berusaha untuk konsisten di atas jalannya orang-orang yang saleh. Dia harus memuliakan hak-hak suaminya. Dia harus memuliakan apa yang menjadi hak suaminya. Kata penulis, dikarenakan Nabi SAW ya menjadikan hak suami sebagai sesuatu yang harus diagungkan, sebagai sesuatu yang harus dihormati untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya. Seorang wanita harus menempatkan dirinya sebagaimana Allah dan Rasulnya menginginkan bagaimana seorang wanita. Ya. Sudah kita lewati dalam pembahasan kriteria istri salehah pada kitab yang sebelumnya, ayat dan hadis yang berbicara tentang bagaimana seharusnya seorang muslimah. Maka dia berusaha untuk seperti itu. Ya. Nah, kalau dia melihat dirinya bercermin kemudian mendapati, saya kok Allah menginginkan A kok saya pengennya B ya, Allah menginginkan B kok saya pengennya A ya. Dari satu hadis ya, Allah menginginkan A, dia B, nyamannya sama B, moodnya sama yang B. Allah menginginkan A, C, dia maunya kok kayaknya saya pengennya D ya. Maka kalau yang terjadi adalah semacam itu, seorang introspeksi dan terjadi adalah apa? Saya justru nyamannya dengan sesuatu yang ya, berseberangan dengan kriteria-kriteria yang Allah sebutkan dalam ayat dan hadis tentang istri-istri yang salehah. Maka harus hati-hati. Dan juga ini bisa menjadi menjadi modal kita sebagai orang tua kalau punya anak perempuan mendidik gimana. Karena kita hidup di masa di mana propaganda wanita itu setara dengan laki-laki itu sedemikian kencengnya. Ya, seakan-akan kebahagiaan seorang wanita adalah ketika dia bisa memposisikan dirinya sejajar dengan lelaki atau lebih. Jadi kalau suaminya marah, dia harus marah. Kalau suaminya berargumentasi, jangan kalah. Ini kebanyakan atau kondisi kebanyakan wanita sekarang mendapatkan propaganda semacam itu. Ya. Wallahul musta'an. Dan ternyata dalam hadis demi hadis, ayat demi ayat Allah menyampaikan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wanita itu semestinya siap menyiapkan dirinya untuk dipimpin oleh seorang suami. Ya, makanya ketika seorang ayah dan ibu akan menikahkan, pilih laki-laki yang memang siap untuk jadi pemimpin. Ya. Bukan yang yang cengeng. Bukan yang wallahul musta'an, enggak punya kepribadian. Oleh karenanya Umar mengatakan ta'allamu qabla an tasawwadu. Ya. Ta'allamu qabla an tasawwadu, belajar supaya kamu punya kompetensi jadi pemimpin. Ya. Menunjukkan bahwasanya namanya kompetensi menjadi pemimpin itu diantara faktor utamanya adalah dengan seorang belajar. Ta'allamu, belajar. Wallahu al-musta'an. Sering kita dapati wallahul musta'an ya, sebagian suami ya justru dia yang siap untuk dipimpin. Ya. Gimana Mi-nya itu terus-terusan. Dan sebenarnya ketika dia bilang gimana Mi, itu bukan karena dia dalam rangka untuk memberikan kondisi di mana istrinya merasa dihargai, bukan. Memang benar-benar nggak punya sesuatu di kepalanya. Gimana Umi-nya itu benar-benar nggak punya sesuatu di kepalanya. Pokoknya apa yang dibilang sama Umi deh. Maka bukan kayak gini laki-laki. Laki-laki itu harus berinisiatif, harus punya inisiatif, harus lebih dari ya, jangan sampai hal-hal dalam urusan internal rumah tangga pun yang lebih banyak berinisiatif justru ya, istrinya. Buka botol pun ternyata nggak bisa.
ya toh, benerin keran pun ternyata nggak bisa, ganti tabung gas pun ternyata nggak bisa, semuanya istrinya semua. Ya, wallahul musta'an. Ya. 6. Ya, maka membutuhkan taufik besar dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya terwujud kebahagiaan dalam keluarga. Ya. 6. Ya. Penulis rahimahullah wa hafizah menyampaikan bahwasanya afradtu lahum muhadharah sujjilat unwanuha huququ zawjain. Saya telah menyendirikan sebuah pembahasan muhadharah yang berjudul hak-hak suami dan istri. Ya. Yang hak-hak tersebut harus dipelajari, diketahui, diperhatikan dan diberikan apa yang menjadi porsinya. Ya. Tidaklah Allah menyebutkan hak suami seperti ini, hak istri seperti ini supaya dipenuhi. Ketika tidak terwujud yang namanya kebahagiaan. Yang jelas kebahagiaan tidak akan terwujud kalau seorang mengabaikan rambu-rambu yang sudah Allah tetapkan. Ya. Wallahul musta'an. Sehingga ketika seorang melakukan apa yang dia lakukan untuk suaminya, ya, seorang wanita melakukan apa yang dia lakukan untuk suaminya, yang ada di kepalanya adalah karena Allah berfirman atau karena Rasulullah bersabda. Suaminya pun sama. Ketika memilih opsi memberikan sesuatu untuk memperlakukan istrinya dengan suatu perlakuan yang ada di kepalanya adalah apa? Karena Allah berfirman seperti ini dan Rasulullah bersabda seperti ini. Terus seperti itu. Tidak ada opsi yang dia pilih kecuali yang dia ingat adalah Allah menginginkan seperti ini dan Rasulullah menginginkan seperti ini. Ketika dia berhenti dari suatu hal, karena pun yang di kepalanya adalah apa? Allah tidak mencintai ini, tidak menghendaki ini, tidak meridhoi ini, Rasulullah pun demikian. Jadi itu yang dijadikan pertimbangan dalam setiap ya, mengawal dinamika kehidupan rumah tangga. Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah dengan demikian wallahul musta'an akan terwujud kebahagiaan, karena kebahagiaan keluarga tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal dengan amalan saleh baik laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Yang kata para ulama tafsir, kehidupan yang baik di sini adalah kehidupan yang berbahagia. Allah yang memberikan kehidupan bahagia kepada sebagian keluarga dan mencabutnya dari sebagian keluarga yang lain. Ya, Allah. Meskipun sebagian orang menampilkan keluarganya sebagai profil keluarga yang berbahagia, sampai lebaran pun bajunya satu setel sama semua. Misal. Ya. Tapi kebahagiaan itu bukan masalah penampilan luar. Kebahagiaan itu nggak bisa dipaksakan. Kebahagiaan nggak bisa dipaksakan. Kalau urusan hati. Dan hati-hati hamba itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Biar dia berusaha untuk bahagia, berusaha untuk tersenyum, berusaha untuk tertawa. Orang bahagia nggak bahagia itu nggak bisa dipaksakan. Allah yang ngasih dan mengambil. Allah sudah mengatakan, kalau berpaling dariku, saya bikin sempit hidupnya. Biar senyumnya selebar apapun. Biar tiap hari dia jadi pelawak. Pelawak banyak yang hidup matinya bunuh diri. Canduan narkoba. Ya. Dikiranya dia paling bahagia karena paling banyak tertawa. Enggak. Allah sempitkan hatinya. Ya. Ketika yang menjadi komoditinya adalah kedustaan demi kedustaan, dan Rasulullah SAW mengatakan celaka bagi seorang yang berbicara ya kemudian berbohong dalam rangka supaya orang lain tertawa. Ya, wailul lahu tsumma wailul lahu, kata Rasulullah. Ya, maka kebahagiaan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa dipaksakan. Ya. Naam. Ya, meskipun si empunya orang yang bersangkutan tiap harinya canda, terus dari satu majelis ke majelis canda. Kemudian kita berpikir ini orang bahagia sekali nih hidupnya. Enggak tahu dia. Orang yang banyak canda justru seringnya merana. Ya, dia bercanda itu untuk melepaskan kepenatannya. Maka itu kebahagiaan hanya akan terwujud ketika seorang diberikan oleh Allah kebahagiaan tersebut. Ya. Dan cara Allah memberikan kebahagiaan adalah ketika hamba memperhatikan dalam setiap detail kehidupannya, dia memperhatikan ini Allah ridho atau enggak, ini Allah senang atau enggak. Ya.
Ketika Allah sudah fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kalau Allah sudah memberikan kesempitan dalam kehidupan seorang, selesai sudah. Ya. Wallahu al-musta'an. Nah. Maka hak demi hak yang beliau jelaskan dalam risalah beliau yang lain yang sudah kita selesaikan pembahasannya di majelis yang lain, di tempat yang lain, bukan di sini. Ya. Hak-hak yang Allah dan Rasulnya sebutkan agar supaya yang ada di benak seorang suami ketika menunaikan hal positif tersebut adalah karena Allah ridha dan Allah pengen seperti ini, karena Allah memerintahkan. Demikian juga istri. Ya. Ketika melakukan hal-hal tertentu untuk suaminya, dia melakukannya imtithalan li amrillahi wa rasulih. Dia melakukan semua itu sebagai bentuk ketundukan, ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, bukan karena ya saya lagi mood aja, enggak. Ya karena ini sejalan sama passion saya, enggak. Tapi Allah Rasulnya pengen saya kerjain. Ya, passionnya adalah apa? Passionnya adalah apa yang Allah inginkan dan apa yang Rasulullah inginkan. Dan itu butuh perjuangan. Itu butuh perjuangan. Butuh jiwa ini dipaksakan. Kalau enggak, seorang itu cuma menjalani apa? Hal-hal yang dia mood saja. Ya. Nah, saya moodnya kayak gini. Ya, wallahu al-musta'an. Nah, maka memperhatikan hak satu sama lain. Memperhatikan hak satu sama lain, yang hak-hak tersebut sudah ada keterangannya. Lengkap agama kita ini. Haknya suami seperti ini, poinnya A, B, C, D, E. Haknya istri itu seperti ini, A, B, C, D. Harus ditunaikan apa yang menjadi hak di situ. Kalau enggak, sama saja dengan seorang tidak mentaati Allah. Sama saja dengan seorang tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasulnya, dari mana kebahagiaan akan turun? Ya. Wallahul musta'an. Ya. Ketika Allah SWT mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara, lindungi diri kalian dan anak kalian dari apa? Api neraka, dan keluarga kalian dari api neraka. Kata para ulama, maksudnya adibuhum wa allimuhum. Maka diantara hak istri mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu, diajak ke majelis taklim. Ya, dikasih suplemen ilmu yang bermanfaat supaya dia mengenal Allah. Ya, mendapatkan kebahagiaan dengan ketaatan. Kalau hak ini tidak ditunaikan, kacau. Ya, wallahul musta'an. Ya, maka itu. Oleh karenanya di sini penulis mengatakan wala syakka annahu la umila bil huquq allati dalat 'alaiha sunnah lakana fi dzalika sababun 'azimun min asbabi sa'adatil usrah atau min asbabi sa'adatil usar. Dan tidak diragukan lagi jika hak-hak yang telah Allah dan Rasulnya sebutkan, ya, itu ditunaikan, diamalkan, ya, sebagai bentuk seorang mentaati Allah dan Rasulnya, sebagai bentuk bahwasanya Allah sudah mengatakan seperti ini dan Rasulullah sudah mengatakan seperti ini, maka saya ikut. Ya, seandainya itu terjadi, maka yang seperti itu akan menjadi sebab besar yang dengannya terwujud kebahagiaan keluarga. Ya, wallahu al-musta'an. Ya. 42. Tamam. Maka sebagai hal terakhir yang beliau sampaikan dalam risalah beliau ini, ya, sebagai wasiat penutup kata beliau, agar supaya terwujud kebahagiaan dalam keluarga, setiap pihak dalam keluarga tersebut harus menjauhi hal-hal yang memancing kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dari dalam rumah, ya, dari dalam rumah dihilangkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang berupa kemaksiatan, ketidaktaatan terhadap Allah dan Rasulnya dari dalam rumah harus disingkirkan. Ya. Apakah itu poster-poster, ya, atau kemungkinan televisi yang akan mempertontonkan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jimat-jimat, ya,
Hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah dihilangkan dari dalam rumah. Ya, baik sesuatu ya, kebiasaan atau sesuatu yang sifatnya ya, materi harus dihilangkan. Naam. Kata beliau, wallahi inna min a'dhami asbabi syaqa' an naj'al fi buyutina ma yughdibullah. Kata beliau, demi Allah, sesungguhnya yang paling menyebabkan kesengsaraan dalam suatu keluarga adalah ketika kita membiarkan di dalam rumah sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ketika seorang suami tidak mengingatkan kesalahan, kemaksiatan atau dosa yang dilakukan oleh istrinya. Ya, ketika suami tahu ini istrinya dosa ini istrinya maksiat ini istrinya dalam kondisi yang tidak diridhoi oleh Allah, kemudian biarinlah daripada nanti nggak enak. Ya, justru ini akan menjadi sebab seorang ditantang. Ya, seorang ditantang. Dia mengedepankan apa yang dia anggap stabilitas internal dalam rumah tangga, atau dia mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Karena ada sebagian orang, kita bukan berbicara tentang seorang suami yang melihat kesalahan istrinya kemudian berusaha memperbaikinya, tapi dengan cara yang soft, dengan cara yang bertahap. Kita nggak berbicara itu, kalau itu nggak ada masalah. Tapi seorang suami yang benar-benar enggak lah, nggak mau pusing saya nggak mau ribut, saya sama istri saya nggak mau ribut, dia biarin, dia maunya apa? Ini yang nggak yang kata Rasulullah apa? Cium bau surga atau nggak mencium bau surga. Ya, seorang lelaki yang membiarkan kemungkaran dalam rumah tangganya, dayuth, membiarkan kemungkaran di dalam rumah tangganya dan tidak tergerak sedikit pun hatinya untuk mengingkari, menyusun rencana agar supaya kemungkaran ini hilang. Maka ini dayuth, tidak akan dia cium bau surga. Orang yang tidak akan cium bau surga di akhirat, kira-kira di dunia hidupnya gimana? Bahagia? Nonsen. Ya. Ya. Di sini dia berusaha menghindar dari masalah. Kadang sebagian orang seperti itu. Saya nggak pengen konflik lah sama istri saya. Ya. Ya. Istrinya tawasulan, istrinya istighosahan, istrinya melakukan kebid'ahan, kesyirikan, biarin. Ya. Sekali lagi, kita nggak bicara suami yang sedang bikin step langkah demi langkah untuk supaya istrinya lebih baik, bukan. Kalau itu nggak ada masalah. Tapi suami yang benar-benar acuh sudah. Dikiranya kewajiban dia cuma ngasih makan ke istrinya, ngasih fasilitas ke istrinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka kebahagiaan kesengsaraan dalam sebuah keluarga, faktor terbesarnya, a'dham asbabnya adalah ketika seorang membiarkan di dalam rumahnya sesuatu yang mendatangkan atau memancing kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Walau dhannan nasu annahu min asbabis sa'adah. Meskipun manusia kebanyakan menganggap itu adalah sebab kebahagiaan, enggak. Ya, karena kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Fa'alaina ikhwati fillah an nanzura fi buyutina. Kata penulis, oleh karenanya wajib bagi kita untuk melihat kondisi internal rumah kita. Ya, apakah terdapat di dalamnya hal-hal yang mendatangkan kemarahan Allah atau tidak? Ya, fa in wajadna fiha ma yughdibullah falnukhrijhu minal bait. Jika kita mendapati di dalamnya sesuatu yang memancing atau mendatangkan kemarahan dan kemurkaan Allah, dikeluarkan dari rumah, keluarkan. Ya. Wallahul musta'an. Dan karena itulah yang akan menjadi sebab terwujudnya kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Allah ya ayyuhal ikhwa fi hadzal amril azim. Ya, ingat Allah. Ya, hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah untuk merealisasikan faktor-faktor yang sudah beliau sampaikan sebagai sebab-sebab kebahagiaan keluarga, ya.
Karena setiap kita adalah pemimpin, suami pemimpin, istri pun pemimpin dengan porsinya, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian selesai pembahasan kita kitab tentang sebab-sebab kebahagiaan keluarga. Semoga apa yang kita pelajari menjadi sebab yang dengannya Allah melimpahkan kebaikan, kebahagiaan dalam keluarga kita. Wallahul musta'an. Yang benar dari Allah, yang keliru dari saya pribadi dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.